Headset ini di bawah 500.000, punya clamping force enak, nyaman dipakai, build quality mantep, solid, busanya terbuat dari protein leather yang lembut, punya fitur ANC dan transparansi. Ini adalah Daxa Sfara QW1. Jadi itu adalah nilai plus-plusnya yang udah gue sebutin tadi. Lalu flaws-nya apa? Atau downside-nya itu apa? Mari kita bahas lebih lanjut. Let's go. Alright guys, welcome back to Geekfin sama gue Gerges Kevin. Jadi headset ini asli enak banget. Pas gue pakai pertama kali itu langsung lengket banget di kuping gue, langsung ngedeket banget, dan kuping gue tuh kerasa kayak jadi kebungkus full gitu ya sama headset ini yang personally gue suka. Apalagi ditambah sama bahan leathernya ini yang terbuat dari protein leather. Dia itu emang bukan leather asli gitu ya, artificial leather, tapi itu yang membuat bahan ini jadi kerasa adem-adem aja pas kita pakai dalam jangka waktu yang lama. Beda sama bahan leather yang terbuat dari PU leather. Terus headsetnya ini juga dia tuh kedap banget ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong kayak gini terus kita pakai, itu ambience-nya berasa banget bedanya. Dia tipikal headset yang punya earcup bahannya dari leather, cuma ini kedapnya mantap. Build quality-nya juga cakep, housing-nya dari plastik tapi kerasa solid, bukan yang ringkih. Bahannya juga nggak begitu fingerprint magnet, adalah tapi nggak ketara banget. Tinggal digosok punya langsung hilang. Di housing bagian kanan sini ada 4 tombol, 3 tombol media control, dan 1 lagi untuk aktifin active noise cancellation dan transparency mode-nya. Di atas kanan dan kiri sini ada built-in microphone yang nyambung ke driver di dalam buat generate gelombang ANC dan transparansinya juga. Dan karena lubang earcup-nya ini lumayan dalam ya, jadi pas kita pakai pun ini kuping kita nggak nyentuh sama driver yang ada di dalamnya. Nice. Tes. Oke, aman. Oke guys, jadi cerita sedikit, gue tadi sempat keluar, terus masuk lagi, dan ternyata gue udah syuting sampai habis, videonya tuh udah habis sampai closing, dan ternyata mic gue mati. Jadi mic yang ada di kantong gue ini itu on ya, cuma receivernya itu gue lupa nyalain, jadi pas gue play videonya itu nggak ada suara. My God, perasaannya itu loh, kalian coba bayangin perasaannya itu. Oke, karena videonya itu tetap harus lanjut, jadi gue akan ulang lagi. Headset ini cocok untuk lifestyle ya, dilihat dari desainnya yang simple, nggak ada logo atau desain yang agresif sama sekali, even nggak ada tulisan sama sekali di bagian luarnya sini. Cuma ada tulisan Daxa, itu pun ditaruh di bagian dalam headbandnya, sama marker R, L sebagai penanda right dan left, itu ada di dalam earcup-nya. Gak ada RGB juga, dan cuma ada satu warna aja, yaitu warna hitam stealth kayak gini. Cuma yang disayangkan mekanisme adjustment-nya yang kayak tanduk rusa begini ya. Personally sih gue kurang srek, apalagi kalau kita pakai headset ini dan dilihat dari depan gitu ya, jadi kayak ada tanduknya begini moncong ke atas kayak gini, yang sebenarnya lebih bagus lagi kalau ini itu bisa dimasukin ke dalam headband-nya aja, jadi desainnya itu lebih minimalis lagi. Tapi untungnya material dari tanduknya ini tuh kokoh banget. Dia itu kayak plat besi gitu ya. Dan di bagian bawah tulangnya ini ada soft pad gitu, biar kalau ada gesekan sama bagian housingnya jadi nggak baret. Gue selalu apresiasi sama brand yang selalu mikirin attention to detailnya gitu ya. Jadi secara nggak langsung mereka itu sebenarnya mikirin juga sama konsumen mereka pas pakai produknya. Lalu buat kalian yang tanya, apakah ini adjustment-nya itu bisa keluar dari relnya? Jawabannya enggak. Karena di atas sini, dia itu udah ada batas maksimumnya, jadi nggak akan keluar dari relnya. Lanjut, di paket penjualannya kita dapat hardbox juga kayak Daxa Setna. Bedanya ini bahannya lebih kaku sedikit, tapi tetap sesuai fungsinya, yaitu jadi tempat taruh headset kalau kita mau buat traveling atau pemakaian secara mobile. Di dalam hardbox ada kartu garansi, manual book, kabel Type-C to jack 3.5mm, dan USB Type-C untuk ngecas headsetnya. Dan untuk koneksi Bluetooth-nya, dia ini bisa dual connection, jadi bisa langsung nyambung ke dua device sekaligus. Cuma yang perlu diperhatikan kalau di case gue sendiri, ketika gue dengerin lagu Spotify di PC, dan ada notifikasi masuk dari handphone gue, itu semua suaranya itu pindah ke apa yang ada di device gue, dan yang di PC itu mati. Jadi ya repot sedikit ketika kita mau dengerin lagu dan tiba-tiba ada notifikasi masuk, lagunya jadi mati. Lalu ketika gue balas chat dan ada suara ketikan dari handphone, itu kayak ada semacam suara
kecil gitu di frekuensi tertentu ya, yang kecil banget sebenarnya. Dan begitu juga sama ketika gue lagi buka story di Instagram dan gue next itu kadang ada suara begitu juga ya, kayak dek 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 gitu, yang sebenarnya kecil aja sih. Dan gue yakin tuh karena frekuensi yang dihasilkan dari headphone-nya aja dan sebenarnya nggak mengganggu ya. Cuma kalau menurut gue sih alangkah lebih baik kalau itu suaranya nggak ada. Dan ya itu skenario itu udah gue coba berkali-kali, ulang-ulang, disconnect, koneksi lagi, dan suara itu tetap ada. Lalu untuk pengetesan gue main game kompetitif FPS kayak Valorant, gue sih kurang bisa rekomen ya pakai headset ini karena latensinya itu masih berasa. Untuk game casual kayak di sini gue lagi main COC lagi atau main Dota di PC, gue masih bisa tolerir dan aman-aman aja di kuping gue. Untuk dengerin lagu khususnya untuk pop musik itu bassnya deep, tapi bisa pop up juga pas lagunya itu agak jedak-jeduk. Mungkin kebantu juga di sini karena bahan leathernya jadi agak kedap pas kita pakai. Untuk mid, treble-nya juga clear, suaranya crispy, buat high notes juga oke. Cuma yang gue rasain begitu suara female voice khususnya, itu suara back sound kayak gitar, drum, dan lain-lainnya itu dia agak bertabrakan sedikit ya. Jadi nggak bisa dengerin detailnya pas lagi high notes, tapi ya overall ini udah cukup banget buat pemakaian sehari-hari. Lalu untuk fitur ANC dan transparansinya ya, jujur di sini gue sih jarang banget pakai ANC dan transparansinya juga, karena menurut gue pakai yang mode normal itu udah cukup banget. Kalau ANC-nya ini memang dia jadi lebih kedap sedikit gitu ya, cuma kita tetap masih bisa dengar suara ambience dari luar, cuma dia agak redam sedikit aja, nggak gitu beda sama yang normal. Lalu untuk transparansinya menurut gue agak dibuat-buat juga ya, jadi kayak suara AI gitu, kita bisa dengar suara kita tuh lebih jelas. Cuma untuk suara ambience-nya itu memang lebih ketangkep aja dan ya suaranya agak dibuat-buat kayak AI gitu. Lalu di sini dia nggak dikasih mic eksternal kayak Daxa Setna sebelumnya ya. Di sini cuma ada mic internal aja dan ini suara sound test-nya. Cek tes 1 2 3. Ini adalah suara dari Daxa Sfara QW1 dengan koneksi via Bluetooth. Dan ini untuk suara low voice-nya. Cek tes 1 2 3. Ini adalah suara dari Daxa Sfara QW1 dengan koneksi via Bluetooth. Dan ini kalau kita agak teriak sedikit ya, kita coba lihat apakah dia akan picking di suara teriak. Woi, tes, cek, tes. 1 2 3. Ini adalah suara dari Daxa Sfara QW1 dengan koneksi via Bluetooth. Oke, jadi dia agak picking sedikit ya. Tapi masih taraf aman sih, kalau didengerin di monitoring sih masih aman-aman aja. Dan ini sekali lagi kita suara yang normal. Tes, cek 1 2 3. Ini adalah suara dari Daxa Sfara QW1. Jadi itu suara pengetesan mic internal dari Daxa Sfara ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih biasa-biasa aja ya, nggak ada yang spesial-spesial banget. Ya beda lah kalau misalnya kita beli mic eksternal kayak condenser mic atau dynamic mic gitu ya. Kalau yang ada di dalam headphone biasanya itu dibuatnya ya seadanya aja. Memang ada yang bagus tapi ya itu jarang banget. Mendingan kalau kalian butuh mic ya beli yang eksternal aja. Ya terakhir untuk harganya ada di bawah 500.000, kalian bisa dapetin di harga 470 ribuan gitu. Termasuk wireless headphone budget di tahun 2024. Dan kalau kalian tanya mendingan ini atau Daxa Setna, jawaban dari gua sebenarnya kedua headset ini diperuntukkan untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian memang into ke gaming dan game kalian itu adalah kompetitif FPS dan kalian nge-push rank untuk jadi yang terbaik, itu better ambil yang Daxa Setna. Tapi kalau kalian memang cuma mau ngecil aja, nyantai aja, dengerin musik, nonton movie di kamar, nggak mau ada gangguan dari luar kayak lalu lalang dan lain-lain, kalian boleh consider untuk ambil Daxa Sfara ini. So other than that, kalian yang tahu kebutuhan kalian apa, jadi kalian yang pastiin headset mana yang jadi pilihan kalian. So itu aja guys video kali ini, semoga review ini bermanfaat. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau mau diskusi, tinggal taruh aja di kolom komentar di bawah, dan link pembelian gue akan taruh di kolom deskripsi kayak biasa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir, kita akan ketemu di video selanjutnya. So sekian dari kita.